Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya, kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Ummahat fillah, para tamu Allah, kita akan melanjutkan kaji kita dari kitabnya Imam Bukhari, yaitu di bab yang ke-26, hadis 49. Hadisnya sahih, dikeluarkan pula oleh Imam Muslim hadis ini di dalam bab bayanul imani alladhi yadkhulu bihi al-jannah. Taib, yuk kita lihat. Yang megang kitab monggo silakan. Yang tidak bawa kitab bisa klik di Google Adabul Mufrad gitu, tulis nomornya 49.
Di bab yang ke-26 ini ada 3 hadis, 49, 50, 51. Baik. Nomor 49, hadisnya berbunyi, haddatsana Abu Nuaim. Ia berkata, kata Imam Bukhari, Abu Nuaim telah mengatakan kepada diriku, haddatsana Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mauhib. Amr putra Utsman, putra Abdullah, putra Mauhib. Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mauhib telah mengatakan kepada diriku, kata Abu Nuaim. Ia berkata, sami'tu Musa bin Talhah. Saya pernah mendengar, punten, sudah. Iya, sekeran. Saya pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Musa bin Talhah. Yadhkuru, di mana beliaunya menyebutkan, kemudian an abihi, dari bapaknya, dari Abu Ayyub Al-Ansari, maaf. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia cerita, anna a'rabiyan, ada seorang Arab Badui, aradha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi masirihi, dalam perjalanan beliau. Faqal, kemudian orang Arab Badui ini menuturkan dengan mengatakan, akhbirni ma yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar. Ini sebuah ungkapan yang mulia ini. Datang kepada orang alim, datang kepada orang pintar, datang kepada orang soleh, tidak hanya pintar, orang alim, pintar, soleh. Kemudian ditanya, yang bisa mendekatkan saya ke surga apa, Rasul? Yang bisa menjauhkan saya dari neraka apa? Pertanyaannya gitu. Jadi pertanyaannya bukan, ya boleh-boleh saja tanya soal dunia. Yang bisa bikin aku untung kalau dagang apa, ya boleh sih, enggak dilarang. Saya kan kemarin gagal nikah, biar saya nanti dapat jodoh yang soleh kayak apa ya? Ya boleh-boleh saja. Gitu. Kan yang hadir sekarang kan ada yang belum menikah juga, ya toh? Benar? Yang hadir, jenengan kok berat beneran jawab. Yang datang pagi ini kan ada yang belum menikah juga toh? Lazim kan boleh saja nanya dengan siapa yang dianggap ngerti gitu, Ustadz atau Mbak atau Ibu, tahu rumusnya enggak biar dapat suami yang soleh gitu kan, boleh juga. Ini Rasul ditanya, Rasul rumusnya apa? Kan suka orang-orang sekarang suka nanya, kalau ke orang alim nanya gitu ya, tolong dong kasih amalan gitu ya. Ini bahasanya sama. Orang Arab Badui datang ke Rasul, tapi minta amalan yang syar'i. Rasul, kasih kabar ke saya dong, amalan yang bisa mengantarkan saya ke surga, amalan yang bisa menjauhkan diriku dari neraka. Itu top sekali itu pertanyaannya. Qal, kemudian Rasul ngasih jawaban. Perhatikan yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah, tapi
jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Itu amalan pertama. Jadi persis saya gunakan pakai pola pendekatan bahasa, persis kayak orang datang ke kiai itu loh. Yang jangan pernah dengar kan, Pak Yai minta amalannya dong, gitu ya. Nah, ini maaf amalan yang syar'i, sesuai dengan syariat, tidak mengada-ngada. Yang pertama, beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Berarti nasihatnya jangan cuma diambil begini, beribadahlah ke Allah, bukan hanya itu loh. Ibadah ya, tidak menyekutukan ya. Jangan cuman ingat, jangan cuman nanti pesannya khusus ibadah loh, bukan ya. Beribadah iya, tetapi tidak boleh menyekutukan. Tuh, ingat-ingat, jangan cuma disuruh ibadah loh, jangan menyekutukan Dia. Baik, sekarang tak berikan dalil sebelum masuk selanjutnya. Tolong dibuka surat 2 ayat 21 dan 22. Sangat erat kaitannya dengan yang pertama, amalan yang bisa mendekatkan ke surga, amalan yang bisa menjauhkan dari neraka. Berarti dibalik begini, afwan, ummahat, kalau dibalik, amalan yang menjauhkan dari surga, amalan yang mendekatkan ke neraka, ibadah tapi menyekutukan Allah, gitu. Atau tidak ibadah, itu amaliyah yang menjauhkan dari surga, mendekatkan ke neraka. Yuk sekarang buka surat 2 Al-Baqarah ayatnya. Oh, ini mic-nya dipakai. Ya, moga Persada Golf. Ya, ngaku hafal jenengan, tinggalnya di mana? Iya, Yuk silakan. Hai sekalian manusia, monggo perhatikan pelan-pelan bacanya ya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Stop dulu. Yuk, tengok semuanya, dengerin. Tadi yang diseru oleh Allah melalui ayat 21, hai sekalian manusia. Oke, perhatikan. Jadi kalau yang di depan saya ini merasa dirinya manusia, kena seruan ayat ini. Kayaknya ini bukan malaikat deh. Kayaknya yang di depan saya, termasuk saya yang ngomong, kayaknya masih hidup. Kalau sudah tidak hidup, namanya hai mayit gitu. Tapi seruannya tidak gitu toh, hai manusia. Berarti selama saya jenengan masih namanya manusia, harus ibadah. Paham ya? Lanjut. Kesiapa ibadah kepada Tuhan? Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Berarti yang berhak diibadahi yang menciptakan. Yang tidak merasa menciptakan tidak boleh diibadahi. Bentuk ibadah banyak. Doa ibadah, tawakal ibadah, istighosah ibadah, banyak sekali. Berarti yang bukan Tuhan tidak boleh
dijadikan tempat tawakal. Yang bukan menciptakan ndak pantas buat tempat doa, ndak pantas. Yang dimohon yang merasa menciptakan. Tidak ada lain, kata menciptakan cuman satu. Bahasa Arabnya kholik. Kholik itu bahasa Arab, artinya pencipta. Pencipta ndak boleh double, ndak boleh banyak. Ndak ada itu kholikoni, dua pencipta, ndak boleh. Kholikuna, banyak pencipta, ndak boleh. Pencipta cuma satu, Allah. Saya ulang, yang diseru manusia, suruh ibadah. Ke siapa ibadahnya? Yang menciptakan. Malaikat gak menciptakan, jangan ibadah ke malaikat. Kiai gak menciptakan, jangan mohon ke kiai. Dengan pola pendekatan begini jenengan masuk toh? Dong toh jenengan? Dong, ya kong Jawa. Tegal juga tahu Tegal, dong. Oke. Yuk, sekarang ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, Terus. dan langit sebagai atap. Iya. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tanding-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Perhatikan ayat 22. Masih satu paket penjelasannya dengan ayat 21. Kholikmu itu siapa? Penciptamu itu siapa? Tuhanmu itu siapa? Yang kamu beribadah ke dia itu loh. Oh, Tuhan saya itu yang membuat bumi sebagai hamparan. Yang tidak merasa membuat bumi tidak pantas diibadahi. Tuhanmu siapa? Yang bikin langit. Tuhanmu itu siapa? Yang menurunkan dari langit air hujan. Tuhanmu itu siapa? Yang dengan perantara air hujan tumbuh macam-macam tanam-tanaman, buah-buahan. Jenengan nggak nurunin air hujan. Jenengan tidak kiai tidak membuat air hujan. Enggak. Kiai cuma ngambil air hujan, ditaruh di ember, siramin ke kebun. Jadi ndak nurunin air hujan, malah ngambil air hujan. Udah? Ayat 22 lanjut. Ternyata dalam ayat 22 ada bentuk larangan. Tidak boleh dikerjakan. Kamu jangan membuat Allah tandingan, sekutu. Padahal kamu ngerti. Kamu ngerti itu larangan. Kok dikerjakan? Tidak boleh. Kecuali tidak ngerti. Orang tidak ngerti tidak kena hukum. Yang tidak ngerti 3, nggak kena hukum. Mau melanggar nggak dianggap melanggar. Siapa itu Ustadz? 3, anak kecil. Anis sobi hatta yahtalima, kata Rasul. Anak kecil sampai dia ikhtilam, mimpi basah. Anak kecil salah nendang ibune kelenger, meninggal, nggak kena sanksi hukum. Anak 2 tahun tuh loh, nendang ibunya pas kena ulu hati, pas lagi ditendang, kena ulu hatinya kelenger boe. Dosa? Enggak. Kenapa? Anak kecil. Yang dosa itu maknya dan paknya anak kecil. 2. Wa anil majnuni hatta yafiqa. Dari dia tidur sampai dia bangun. Wong turu gak sholat gak apa-apa. Gak apa-apa. Tidur terus gak bangun-bangun, gak apa-apa, gak sholat. Sholatnya ketika bangun. Loh gitu? Kurang bagus apa Islam? Jadi kalau maaf gak sholat
tidur. Tetapi meninggalkan sholat dengan dipakai tidur tidak boleh. Berarti sengaja. Nomor 2 bukan itu ya. Dari dia gila sampai dia sadar. Nak pingin gak sholat edano. Rumusannya gampang. Wong edan gak usah sholat. Siapa yang sholat? Yang gak gila. Nomor 3, wa'anin naim hatta yastaiqidha. Dari dia tidur sampai dia bangun. Dah, itu 3. Ngelakoni salah, menjalankan salah, tapi enggak dihitung. Lo coba. Tapi kalau ngerti dihitung. Maka tadi ada ayat 22, jangan melakukan syirik, jangan melakukan sekutu kepada Allah. Esakan Allah dalam ibadah, esakan Allah dalam doa, esakan Allah dalam tawakal, esakan Allah dalam mencari rizki, esakan Allah dalam mencari jodoh, dan semuanya. Esakan Allah. Ya. Itu amalan pengantar surga. Itu amalan yang menjauhkan dari neraka. Saya bawa hadiah. Ada Quran, ada Iqra, ada Arba'in. Tuh, Arba'innya masih tak paket tuh. Berarti tandanya Cianyar. Ini sajadah juga baru, kayak yang belum, masih ada bungkusnya. Oh, baru. Ya. Yo. Lanjut. Nomor 2 amalannya. Tengok di hadis. Amalan, jawabannya Rasul, amalan yang bisa. Jadi benar loh, boleh loh ya. Pak Ustadz minta dong amalannya. Boleh? Boleh selama nasihatnya sesuai dengan syariat. Nomor 2, amalan yang dapat mendekatkan diri ke surga, menjauhkan dari neraka adalah mendirikan sholat. Tuqimus sholah. Mendirikan sholat. Berarti namanya mendirikan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya sholat. Berarti sesuai dengan waktunya sholat. Sesuai dengan tata caranya. Karena tidak berdiri sendiri. Waktu sholat, tata cara sholat, tempatnya sholat tidak berdiri sendiri. Itu terkait semuanya. Contoh, waktu normal, waktu duhur tempatkan di waktu duhur. Waktu normal, waktu asar tempatkan sholat asar di waktunya. Sholat maghrib tempatkan di waktunya. Yang tidak normal, ada waktu untuk sholat duhur, tapi enggak lekas sholat duhur. Hingga dia sholat di penghujung akhir sholat duhur. Itu namanya kita yang bikin tidak normal. Padahal awalnya dikasih waktu normal oleh Allah. Paham tak? Karena menunda-nunda jadi tidak normal. Saya nggak bilang gila loh. Karena istilah lain orang yang gak normal. Edan. Saya ulang. Dia dikasih waktu normal oleh Allah. Waktu asar. Tempatnya sholat asar. Tidak ada kegiatan, tidak ada udzur yang syar'i yang bisa maaf untuk menjamak qashar, tidak ada. Tapi dia menunda sholat asar hingga di penghujung waktu asar dia baru sholat asar. Berarti awalnya normal jadi tidak normal. Itu namanya tidak mendirikan sholat yang dapat mengantarkan ke surga.
Kalau waktunya normal, nggak ada udzur syar'i, dia sendiri yang bikin tidak normal alias menunda-nunda, maka terkena dengan ayat ini. Suratnya 107. Ayatnya 4 dan 5. Monggo dibaca. Jenengan tak kasih, tak kasih dengan pola begini, harus ingat tadi, jangan membuat menjadi tidak normal. Padahal awalnya apa? Normal. Yuk monggo. Surat 107. Maka celakalah orang yang sholat. Diulang. Maka celakalah orang yang sholat. Terus ayat 5. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Tuh. Celaka orang sholat. Lu wong sholat kok celaka lu. Celaka orang sholat. Tapi ayat yang kelima jelasin kenapa kok celaka. Allah yang bilang, karena dia lalai dari sholatnya. Apa sih maknanya lalai dalam ayat ini? Lalai di sini maknanya adalah ahli tafsir mengatakan alladzina yuakhiruna waqtaha. Orang-orang yang mengakhirkan waktunya sholat. Padahal nggak ada udzur syar'i. Dia main-main, dia nunda-nunda sendiri dengan pola nanti dulu, dengan pola nanti dulu. Padahal dia bisa tepat waktu, tapi dia menunda-nunda hingga di penghujung waktu, maka terkena ayat ini. Kecuali ada udzur syar'i. Kayak semalam, saya kemarin itu berangkat dari kajian mau ke Cibubur, berangkat dari rumah habis subuh. Pulang sampai rumah itu jam 11 malam. Karena saya habis dari Cibubur terus ke Jonggol. Habis dari Jonggol terus ke Andalus. Masih wilayah Jonggol juga. Ngisi di Andalus. Dah, ternyata nih saya enggak tahu kalau bakal rutenya kayak begitu. Yang jemput saya begini, Ustadz, mobilnya taruh di Cibubur aja. Onji, ngono kan wong Jawa iku. Onji gitu, derek aja. Ustadz dijemput aja biar nggak capek. Onji, itu sambil merem-merem gini, onji. Sampailah di Jonggol, terus ke Andalus. Pulang lewat Cianjur. Coba wis. Saya baru maaf, nggak boleh seumur umur ya. Baru kali itu saya lewat Cianjur. Wah, jalan neta ya Allah. Naik turun, naik baca apa kalau naik? Allahu Akbar. Kalau turun baca apa? Ya kan akhirnya itu yang kebaca. Sama jalannya tekpir, aduh ya Allah, tekpir gitu ya Allah. Saya bilang sebelum masuk ke Mas, emang nggak ada jalan lain Mas? Mboten wonten Pak Ustadz, cuman ini satu-satunya yang cepat nanti ke puncak. Astagfirullah. Dalam hati kecil, sok nak aku diundang lagi, balik lewat kono kuapok aku moh. Aduh ya Allah. Yes. Yo mendirikan sholat. Akhirnya saya sholat di masjid Wisma di PRRI. Nah, itu kan di daerah mana tuh? Cipanas ya. Nah, saya sholat maghrib dan isya di jamak qashar di sana. Gitu. Jadi saya ulang. Kalau ada udzur syar'i boleh, tapi yang tidak boleh tadi surat
107 tadi terkait ayat 4 dan 5 tadi terkait dengan tidak ada uzur. Dia waktunya longgar, tapi dia maaf menunda-nunda sendiri, membuat tidak normal. Maka pelakunya jangan bilang tidak normal, yang bilang biar Allah, gitu. Makanya terkait dengan sholat, Allah bilang sholat itu ditentukan waktunya. Tapi ingat, tidak hanya ditentukan waktunya, ditentukan caranya. Ditentukan caranya. Buka arba'in, udah punya arba'in belum? Belum ya, tak kasih, aku tahu, gak usah nengok ke sana, ke sini aja tak kasih sampean. Ya, ukhti Rere, bukain, kasih satu. Gratis, gak usah bayar. Ya. Oh, ini juga buat hadiah. Nah, yuk. Ambil satu, kasih tuh. Coba yang bawa HP tulis arba'in, nomornya sing buka air kosong. Dah. Yuk. Dah, biar situ aja. Nomor hadis arba'in nomornya 5. Buka di Google, kalau yang enggak punya Google arba'in nomor berapa? 5 dari Aisyah Ummul Mukminin, monggo. Dari Ummul Mukminin Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Dia berkata, betul. Rasulullah SAW bersabda, Mm-mm. barang siapa mengadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan termasuk darinya, maka ia tertolak. Iya. Ada 2 hadis. Bawahnya ada lagi dalam riwayat Imam Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat Muslim, barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada dasar perintah dari kami, maka ia tertolak. Tuh. Ini terkait dengan cara. Amal ibadah apapun ketika tidak ada contoh dari beliaunya, tidak ada dalam aturan agama yang beliau bawa, maka tertolak. Ini bicara cara. Yang ketiga, tempat. Pertama, waktu. Kapan datangnya? Ingat, waktu yang terbaik pasti awal untuk sholat. Maka kata Rasulullah SAW, as-sholatu ala waktiha. Sholat yang dikerjakan pada waktunya. Jadi timingnya, amal ibadah terbagus adalah disegerakan awal waktu, kecuali ada udzur syar'i. Oke. Wanita terbaik sudah siap menikah, laki-laki sudah siap menikah, terbaik segera nikah, kecuali ada udzur. Nomor 2, tentukan caranya sholat. Enggak boleh ngarang. Dalilnya mana Ustaz tadi? Di antaranya arba'in nomornya 5. Atau dalam ayat Quran tak kasih dalilnya, surat 3 ayat 31. Monggo, itu terkait dengan cara. Katakanlah, monggo. Surat 3 ayat 31. Kata Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini yang diperintah ngomong Rasul, suruh ngomong kepada umatnya. Umatku, kalau kamu cinta kepada Allah, mbok ikut aku. Tapi di situ nggak ada mboknya, nggak ada ya. Yaitu terjemahannya wong Demak lah. Ikut aku, gitu. Jadi mau ibadah ikut Rasul. Hasilnya apa? 2. Jadi kalau ikut Rasul ibadah hasilnya 2. 1, dicintai sama Allah, diampuni dosa kita. Loh coba hasilnya 2. Jadi bicara ibadah
Terkait pula nomor 2 cara, nggak boleh ngarang, nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh. Ikut yang ada dalil boleh, tapi ikut yang nggak ada dalil nggak boleh. Ngono. Contoh ikut yang nggak ada dalil seperti ini. Baca Al-Ikhlas 1000 kali itu untuk wasilah supaya cepat lunas utang. Pingin cepat lunas utang bagus. Tapi kalau kemudian ngamalin baca surat Al-Ikhlas 1000 kali itu yang ndak ada dalil. Ngono. Pingin cepat lunas utang, diantaranya caranya 1, jual rumah, jual motor. Lula piye diantaranya? Dah, walaupun itu adalah kembali kepada masing-masing. Tapi ingat, ibadah tidak boleh ngarang, tidak boleh ikut-ikutan, ada caranya. Oke ya? Kalau ibadah tidak dikasih contoh cara, nanti ibadah wong sak mutmainah macam-macam nanti. Yang merasa dari Tegal nanti ibadah model orang Tegal. Yang merasa dari maaf dari Sunda nanti ibadahnya model ala Sunda. Enggak, ibadahnya wong sak dunia nyontoh 1 orang, Rasulullah SAW. Dan mengikuti para sahabatnya serta dengan pemahamannya para salafus saleh. Nomor 3, tempatnya ibadah ditentukan. Tempatnya haji, tempatnya sholat ditentukan. Laki-laki tempatnya sholat di masjid. Ya kan bicara sholat toh? Lah ya. Laki-laki perempuan tempatnya umroh haji di Mekah. Laki-laki tempatnya sholat di masjid, sholat fardu. Tapi wanita tempat sholat yang paling baik, loh, ada kata-kata itu, tempat sholat yang paling baik adalah di tempat yang paling tersembunyi dari ruang rumahnya. Masih koma, tapi pakai tapi. Jadi jangan biar tidak gagal paham. Tapi wanita boleh datang ke masjid dengan cara izin dulu dengan pasangannya. Itu. Saya mau tanya, tadi jenengan dari rumah ke sini naik mobil, kan suami sudah kerja tuh. Atau sebelumnya sudah ngomong, Mas, Beb, nanti aku mau ngaji. Ingat loh, la tamna'un nisa khududuhunna minal masajid idza sta'dzanakum. Kamu jangan larang bojomu, istrimu melangkah ke masjid dengan izin kepada kamu. Kecuali dia izin kepada kamu, jangan dilarang. Di hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, "Idza sta'dzanakum nisa'ukum ilal masajid fa'dzanu lahunna." Kalau istrimu, pasanganmu izin kepada kamu, dia mau datang ke masjid, izinkan. Tapi ingat, diizinkan, kemudian amanah itu dijalankan dengan jangan sampai mendatangkan fitnah. Datang ke masjid pakainya syar'i. Jangan kayak zaman dulu di negeri antah berantah. Mau sholat tapi mau kenanya ditenteng, taruh dalam tas. Berangkatnya pakai celana training, trendy. Nah, itu yang tidak boleh. Berangkat ke masjid, keluar dari rumah, uang maaf akan dilihat yang bukan mahram, berpapasan dengan yang bukan mahram, pakailah busana yang syar'i. Aturan agama. Nah,
Nomor 2 sudah ketemu jawabannya, mendirikan sholat, tempatnya, waktunya, dan caranya. Kalau hanya maaf, caranya diperhatikan, tapi waktunya tidak diindahkan, bukan pengantar masuk surga, bukan menjauhkan dari neraka. Nomor 3, wa tu'tiyaz zakah. Nomor 3, amalan yang dapat mengantarkan, mendekatkan diri ke surga, menjauhkan dari neraka adalah menunaikan zakat. Sedekah wajib bahasanya. Karena sedekah ada 2, sedekah sunnah dan sedekah wajib. Ini yang bicara zakat. Berarti kalau bicara zakat, bicara 2 hal, nisab, haul. Nisab itu berapa jumlah, haul itu sudah berapa masanya. Jumlah ngikuti 80 gram emas murni. Saat ini harganya berapa juta 1 gram emas murni? 2 berapa? 2,6. Saya kenapa nanya? Karena jamaah di sini kelihatannya suka beli yang murni-murni. Sesuai. Lah, saya itu enggak ngerti. Karena belinya, maaf, yang emas 70. Orang murni. Sing tuku juga udah emas, orang Jawa. Yuk lanjut. Jadi nisab bicara jumlah, karena seukuran dengan 80 gram emas murni yang tadi kisarannya 2,6 kali 85. Haul masa, dana itu, barang itu sudah selama setahun, keluarkan 2,5. Kapan mengeluarkan zakat? Tidak usah nunggu Ramadan. Karena ukurannya, haulnya setahun. Kalau nyimpennya bulan Rajab, keluarkan tahun depan bulan Rajab. Jangan nunggu 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 2 bulan lagi Ramadan. Berarti nunda namanya. Habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Ingat, tidak boleh nunda untuk zakat. Nunda sholat gak oleh. Nunda memakamkan jenazah gak boleh. Nunda zakat gak boleh. Orang beriman itu cepat tanggap. Zakat itu adalah mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Orang yang dengan zakat itu dia sukses hidupnya. Buka surat 23 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Silahkan. Surat 23, surat Al-Mu'minun. Pangkalnya ayat 1, dijelaskan ayat 2, dijelaskan ayat 3, dijelaskan ayat 4. Dan seterusnya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Oke, sungguh beruntung orang mukmin. Lanjut. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Oh, kalau pingin orang beriman itu untung, sholatnya yang bagus ya. Nomor 1 di ayat 2. Lanjut. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Oh, nomor 2 di ayat yang ketiga. Mukmin yang sukses, yang beruntung adalah dia bisa meninggalkan apapun yang tidak penting, yang tidak manfaat. Dia tinggalkan. Itu kesuksesan. Yuk 3, ayat keempat. Dan orang yang menunaikan zakat. Ternyata itu. Zakat terkait nisab, zakat terkait haul. Ingat,
Jangan stop, sudah. Jangan nunda. Ingat, karena ada pola orang yang menunda. Dia punya maaf, dia punya harta, waktu simpan di Jumadil Akhir. Apa itu Jumadil Akhir? Bulan sebelum Rajab. Karena Rajab itu bulan yang diapit oleh Jumadil Akhir dan Sya'ban. Berarti mestinya kalau dana itu mengendap selama 1 tahun, berarti Jumadil Akhir tahun depan. Tetapi dia seolah-olah dengan logika cara berpikir begini, sayang Ustadz, Ramadan pahalanya berlipat ganda. Betul, tapi Anda menunda. Jangan mengejar pahala dengan cara menunda. Tidak boleh. Contoh tak kasih maaf, contoh tak kasih gambaran. Ingin mengambil maaf, ingin mengambil jamak qashar, tapi kemudian safar tanpa tujuan, boleh? Tidak boleh. Safar harus ada tujuan. Biar bisa qashar Ustaz, saya mau muter-muter Ustaz. Jadi naik motor Jakarta, Bogor, Bandung, balik lagi Ustadz ke Jakarta, sholatnya di Bandung. Enggak. Betul, Ramadan pahala berlipat ganda. Tapi ingat, karena dana tersimpan dari Jumadil Akhir. Ibadah tidak boleh ditunda. Amalan ketiga adalah zakat. Ibu semuanya, ummahat fillah, zakat beda dengan sedekah, zakat beda dengan infak. Kalau sedekah sunat itu adalah bukan zakat. Zakat itu sedekah wajib. Kalau tidak memiliki untuk zakat, maka peluang itu bisa dengan infak. Jadi jangan terus tidak berbagi. Ingat, konsepnya amalan orang yang bisa mengantarkan ke surga itu ternyata, tak kasih ini cluenya, berbagi tidak kenal waktu. Amalan yang bisa maaf menjadi pengantar masuk surga, dijauhkan neraka adalah berbagi sesuai dengan kemampuan yang tidak kenal waktu. Tak kasih dalilnya biar enggak ngarang. Sebentar, pembaca Qur'annya lagi nulis. Jenengan sebenarnya enggak usah nulis dulu, enggak apa-apa. Jenengan takut telat ya. Nanti kalau nanya sebelah kanannya, afan yang bisa baca catatan anak sendiri gitu ya. Karena biasanya ibu-ibu kalau ditanya suka begitu sih. Boleh nggak pinjam catatannya? Maaf, yang bisa baca saya sendiri. Setelah situ, jenengan berani nggak sekali-kali nanyau si Ukhti Rere? Mbok pinjam catatannya, gitu jajal sekali-kali. Ntar kan ada yang ditanya, bacaan ini apa? Oh ya kan? Yuk, monggo buka surat yang ketiga. Ayatnya 134. Surat 3, 134. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amalannya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Surat 3, 134. Ternyata sebentar. Mas, Pak pengurus, minta tolong lampunya nyalain dong. Lampu ruang tengah. Lampu ruang tengah. Antum mengerti enggak? Kayaknya antum juga belum familiar kayaknya. Oh udah, alhamdulillah. Wash, makasih lah. Itu namanya sama udah familiar. Sudah 1 abad tinggal di sini kan? Yuk, oke. Itu tadi ya dalilnya ya. Ali Imran 134 ya. Ada 3 amalan, tapi nomor 1-nya apa? Berbagi di waktu lapang maupun sempit.
Orang akan mengatakan wajar lumrah ketika di waktu lapang. Tapi ketika di waktu sempit masih bisa berbagi, memberikan senyum ke orang, Masya Allah. Gitu. Dan itu adalah penjelasan ayat 133. Di ayat 133 ada kata surga yang seluasnya langit dan bumi disediakan bagi orang yang takwa. Itu 133. Lah ayat 134 jelasin ayat 133. Berarti untuk masuk menjadi penghuni surga, salah satu amalnya adalah senang berbagi. Yang bisa dibagi gitu, yang senang aja, yang senang berbagi sesuai dengan kemampuan. Makanya ingat, yang tidak bisa maaf untuk zakat jangan berkecil hati. Peluang untuk sedekah dengan infak ada. Dia maaf, dia bisa mengeluarkan maaf 1 juta, 2,5% berapa? 20? Ayo, 1 juta berapa? 2,5%? Aku mau nahan ketawa, tak tutupi mulutku. Habis ngomongnya 250.000, itu dulu 25%, uang itu 2,5%, berapa? 25. Oke. Itu 2,5% loh. Berapa? 2,5% dari 1 juta berapa? 25.000. 40.000. Ayo sebuah kono dibagi sendirilah. Aku dhisik matematika aku oleh 5 kok. Lah, tapi kan pertanyaannya 1 juta kan tidak termasuk dengan 85 gram emas murni. Ya sekarang coba hitung 85 kali 2.600.000 berapa itu? Asem lah banyak ngono ya jalan jenengan nih. Berapa Ukti Rere? 200 untuk era bulan ini itu 221 juta dana mengendap. Nah kalau ndak duit berarti saya ada peluang lain Ustadz lewat infak sedekah sunnah sesuai dengan kemampuan. Berarti Ramadan bulan yang maaf akan memberikan ladang pahala walaupun saya nggak bisa zakat. Oke tak? Ya, indah. Yang bisa ngasih lontong sama bakwan ya kasih. Ya kan? Itu bukan nama takjil loh, bukan loh. Takjil itu bukan apa? Bukan lontong sama bakwan, bukan. Yuk lanjut. Nah ya, nomor 3 tadi sudah ketemu. 1, ibadah jangan dinodai dengan kesyirikan. 2, sholat. Terkait dengan sholat 3, waktu, cara, tempat. Laki-laki, perempuan itu waktu, caranya, tempatnya. Hanya bedanya wanita terbagus di ruangan yang paling tersembunyi dari rumahnya. Tapi tidak terlarang untuk datang ke masjid. Untuk datang ke masjid, izin dulu dengan pasangan. Apik kok. Izin dulu dengan orang tua, kalau masih punya orang tua dan dia belum berpasangan. Nomor 3, zakat. Untuk alam sekarang, untuk bulan ini, ingat jenengan kalau menguap harus ditutup. Saya bisa kesedot. Tadi aku sudah kesedot tadi. Ingat nomor 3, zakat. Nomor 4 sekarang yang bisa jangan catat. Watasilur rahim, menghubungi, menyambung kasih sayang. Bahasanya silaturrahim. Jadi silaturrahim amaliyah yang disukai oleh Allah. Pengantar masuk surga, dijauhkan dari neraka. Dengan siapa silaturahim? Saya nanya. Oke, aku senang nih jenengan. Aku senang lihat jenengan yang pakai niqab dan yang nggak pakai saya tahu. Muka jenengan takut salah. Ayo saya nanya,
Dengan siapa silaturahim? Oke, silaturahim rumusan awal dengan karib kerabat. Sudah dicatat kemarin waktu itu, karib kerabat itu seseorang yang tersambung sampai jalur 4. A anaknya B, B anaknya C, C anaknya D, D anaknya E. Maka seluruh keturunannya E, suami istri ini adalah kerabatnya A. Tetapi bukan berarti hanya karib kerabat yang disambung. Dengan siapapun boleh nyambung. Ingat-ingat kata saya barusan. Dengan siapapun boleh nyambung, khususnya dengan yang seiman. Dengan yang tidak seiman pun jenengan boleh nyambung. Taib, nggak usah takut. Belum gerimis kan? Udah, gerimisnya jenengan lagi di masjid, aman, ndak kena air hujan. Alhamdulillah. Jenengan mau ngucapin apa ini? Buka, iya kan gerimis belum hujan. Alhamdulillah. Jenengan pilih yang mana ini? Tak kasih 2. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat atau alhamdulillah ala kulli hal. Ada yang ala kulli hal karena di rumahnya lagi jemur pakaian. Alhamdulillah ala kulli hal. Boleh nggak? Boleh. Sesuatu yang tidak diharapkan datang ternyata datang. Karena Allah ngasih keputusan untuk hujan. Kalau sudah hujannya deras baru Allahumma shayyiban nafi'a. Maka contoh Rasul ketika maaf sebelum hujan lagi mendung, jenengan ngomong sama Allah, dan ini contoh Rasul, Allahumma hawalaina wala alaina. Apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan engkau turunkan hujan di atas kami. Enggak perlu datang ke tukang pawang, enggak perlu datang ke dukun, pakai mulut sendiri doa kepada Allah. Nah, menyambung pengantar masuk surga. Saya berikan dalil ayat. 1. Orang yang tidak menyambung dalam kurung memutuskan rahim, dia tergolong orang fasik dan merugi. Al-Baqarah nomor 27. Silahkan. Saya ulang menjelaskan. Orang yang mutusin rahim digolongkan orang fasik, termasuk orang yang merugi. Orang fasik itu dalilnya mana? Suratnya 2, ayatnya 27. Tolong dibaca. Orang-orang yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah serta perjanjian itu ditemukan. Terus Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Terus Itulah orang-orang yang merugi. tadi maaf ukhti saudara kita Umu tadi baca dengan awalan yaitu. Berarti kalau maaf Umu membaca terjemahan Quran awalannya yaitu kata yaitu, berarti kata itu, kalimat itu menjelaskan kata sebelumnya. Ayat 26 itu ujungnya orang-orang fasik, benar? Wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Betul begitu toh? Ya. Ayat 26 ujungnya fasik. Ayat 27 jelasin orang fasik itu siapa, akhlaknya orang fasik 3. Janji tapi dilanggar, janji tapi diselisihi, janji tapi tidak ditepati, itu fasik. 2. Siapa orang fasik?
tidak melaksanakan silaturahim, padahal Allah perintah untuk disambung tapi dia memutuskan, itulah fasik. Yang ketiga, siapa orang fasik? Senang berbuat kerusakan di muka bumi, motong kayu gelondongan, buang sampah sembarangan, meludah sembarangan, itu semuanya sudah tahu tidak boleh, maaf, membuang sampah sembarangan, buang sampah sembarangan, itu maaf berbuat kerusakan di muka bumi. Itu baik, itu ciri fasik. Orang beriman tidak, dia akan menyambung baik dengan kerabatnya maupun dengan yang tidak kerabatnya, baik dengan orang yang seiman maupun dengan orang yang tidak seiman. Baik, ana tunjukkan suratnya 60 ayatnya 8. Surat 60 Al-Mumtahanah ayat 8 ini isinya kamu boleh berbuat baik sama yang enggak seiman. Silahkan dibaca. Allah tidak melarang kamu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Tuh. Dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini akhlaknya mukmin. Jadi mukmin itu tidak teroris ya. Orang Islam tidak teroris, ini dalilnya. Yang pakai cadar bukan istrinya teroris. Jamaahku maaf di BSD itu nangis, nangis itu gadis belum menikah, maaf dia nangis nanya ke saya. Itu pertanyaannya, Ustadz, bagaimana maaf rumusnya pakai niqab biar hati gak gelisah? Saya bilang, badan sampean yang nyiptain siapa? Allah. Hati sampean yang punya siapa? Allah. Lo ngomong jenengan sama Allah. Saya cuma bisa ngasih nasihat, tapi jenengan mau ngeluh mau apa saja datang ke Allah. Saya tanya, kenapa begitu? Ustadz, keluarga saya melarang. Karena bapak ibu saya bilang, itu bajunya para teroris. Bener? Ya enggak salah. Wong bapak ibunya nontonnya TV. Di TV itu maaf yang ditangkap, yang disangkakan teroris, bojone qadarullah pakaiannya apa? Bercadar. Wah, langsung bapaknya nesu, ibunya marah. Ngono. Saya bilang, jangan berkecil hati. Karena dia orang Jawa, aku panggil nduk. Nduk, jangan berkecil hati. Saya bantu akhirnya. Saya tinggalnya di Demak. Dia sebelum saya mampir ke rumahnya. Tak bilangin bapak ibunya, kakaknya, adiknya nangis itu sekeluarga. Jenengan tuh punya putri bersyukur kayak dia, atau nggak bisa Jawa saya. Bersyukur lo jenengan. Putri jenengan ndak kenal malam Ahad mesti nongkrong di mall, nggak kenal. Putri jenengan malam Ahad nggak janjian makan bakso dengan yang bukan mahram, itu udah ada kata begitu. Putri jenengan waktunya maaf dipakai buat kerja dan dipakai buat ngaji. Jadi insya Allah putri jenengan nggak pernah dicubit sama laki-laki, itu udah pernah. Bersyukur. Si bapaknya nanya ke saya, lan jenengan sinten? Aku gurune. Aku begitu. Tegas dong, ngerti kalau kayak kok. Loh, lan jenengan sinten? Aku gurune. Gitu. Dah, saya bilang nanti biar pulang. Jenengan nggak boleh gitu. Putri jenengan hebat, saya itu hebat. Pulanglah dia. S1, cum laude, psikolog. Dia kerja di tempat penitipan anak di daerah BSD. Ya tentu yang nitipin anak bukan sekelas saya, wong bayare yo larang. Ya toh? Lah itu. Tapi penitipan anak yang syar'i. Taib, yo. Dah
Sekarang tak tunjukkan bagaimana mukmin dengan mukmin. Tadi kan ayatnya untuk siapa tadi? Surat 60 ayat 8. Untuk mukmin dengan yang tidak mukmin, untuk muslim dengan yang tidak muslim. Sekarang untuk mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim. Suratnya 29. Ayatnya adalah ayat 4 surat 48, ayatnya 29. Suratnya 48 Al-Fat, ayatnya 29, ayat terakhir. Monggo. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Cukup, makasih. Muhammad itu kata Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama ngikuti jejaknya Muhammad. Satu, dengan orang yang kafir yang tidak seiman, tegas, keras, tidak ada abu-abu, tidak ada kata grey, tidak ada abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Yang nomor dua, dengan sesama pengikutnya Muhammad, sama-sama muslim, sama-sama mukmin, saling berkasih sayang. Ini dalilnya. Jadi sesama berbusana muslimah jangan menggunting dalam lipatan. Sesama yang berbusana muslimah jangan saling melukai dengan lesan. Tidak boleh. Baik, lanjut. Hadis nomor 49 kita akan baca fawaidnya. Nomor 1. Khirsus sahabati ala ma'rifatil a'malil mujibatil jannah wa mub'idati anin nar. Fawaid yang pertama, sahabat bersemangat untuk mengetahui amal-amal yang mendatangkan, yang bisa mendekatkan ke surga, dan amal-amal yang bisa menjauhkan dari neraka. Sahabat itu semangat untuk pengen tahu amal apa yang mendapatkan, yang bisa mendekatkan ke surga, amal apa yang bisa menjauhkan dari neraka. Rasa ingin tahunya tinggi. Jenengan juga sama. Orang kita juga sama, sering menanyakan, cuman formatnya yang ditanyakan apa, tapi jawabannya nggak syar'i. Contoh, Ustadz minta tolong dong amalannya biar bisa seperti itu. Dikasih amalan tapi nggak syar'i, itu yang nggak boleh. Boleh minta amalan, tapi harus nasihatnya amalan yang syar'i. Ustadz, kalau biar gak kehujanan gimana Ustadz ya? Musim hujan nih, biar kehujanan, ngiyup, berteduh. Bener kan? Ustadz, biar kayak gitu loh Ustadz, pas ingat surat ini ayat sekian, pas surat ini ayat sekian, gimana Ustadz? Baca Quran, gak ada kata lain. Dipakai dibaca waktu apa? Dibaca waktu sholat. Nah, jenengan makanya diupayakan waktu sholat jangan cuman seneng dengan yang ina atau ina wal asri. Kali-kali coba jenengan buka Ali Imran, dapat satu ayat, pakai untuk sholat. Cuma main jeb ke saya, jangan main jeb ke saya jenengan. Setuju kan jenengan ya? Tak kasih gitu. Jenengan nanti zuhur sholat, mumpung ada waktu dari jam 10:30 sampai zuhur, itu kan benar ya. Jenengan buka Ali Imran, ambil 2 ayat. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dah 2 ayat kan? Allahu Akbar. Apik ta? Lho apik nak dilakoni. Asar pengen sholat lagi, pakai itu. Kuncinya, maaf, awal mula saya mau ke sini nanya Ukhti Rere, itu nanyanya bisa berkali-kali. Komplek apa? Maya Persada.
Masjidnya apa namanya? Al-Mutmainnah. Putranya beloknya kemana? Itu Ustadz, yang ini Ustadz ini gitu. Sama kan? Kalau sudah terbiasa, saya nggak perlu nanya, lancar. Saya kesini kan nggak perlu nanya sama dia, nggak perlu nanya suaminya juga nggak, lancar saya kesini, bener. Oke, coba sekarang gunakan kata itu. Ala bisa karena biasa. Iya. Dan Rasul membolehkan membaca ayat diulang-ulang baik rakaat pertama maupun rakaat kedua. Contoh, rakaat awal umpamanya ina atau ina, rakaat kedua ina atau ina. Makmum nggak boleh menggerutu, imamnya nggak hafal, jangan gitu. Wong boleh, lo kan? Apik toh? Islam tuh apik sebenarnya. Lanjut, yuk yang kedua catatannya. At-tauhidu wa iqamatus shalah wa ita'uz zakah wasilatur rahim minal a'mali allati tuniru tariqal jannati wa tub'itu anin nar. Artinya tauhid atau mengesahkan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian silaturahim adalah merupakan amaliyah yang dapat menerangi jalan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Jadi kalau pingin jalan ke surga itu dimudahkan, ingat bahasa di sini diterangi. Saya gunakan dengan kata yang lain, dimudahkan. Allah akan memudahkan hambanya kalau hambanya perilakunya menempuh jalan yang memang dipilih oleh Allah. Tak kasih dalilnya. Siapa yang amaliyahnya jalan yang seperti ini, dimudahkan menuju jalan kemudahan. Suratnya 92. Ayatnya ayat 5, 6, 7. Jenengan hafal itu. Surat 92 surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Artikan. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Cukup, makasih. Nanti dilanjut. Ternyata salah satu dari ayat 5, 6, dan 7 ada kata siapa yang senang berbagi. Itu ya. Ayat 5, 6, dan 7 itu ada kata berbagi di ayat yang kelima. Ayat 7-nya tadi jangan dengar terjemahnya, dimudahkan jalan menuju kebahagiaan. Yang ngasih kemudahan Allah. Jadi kalau pengen dimudahkan jalannya, ikuti ritmenya Allah. Apa itu? Senang berbagi. Tetapi kalau nggak senang berbagi, risikonya dimudahkan jalan menuju kesengsaraan. Surat 92, 8, 9, 10. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Artikan ayat 8, 9, 10. Dan adapun orang yang pikir dan merasa dirinya tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan bagian jalan menuju kesukaran. Ayat 5 tadi sampai 7, yang senang berbagi dimudahkan jalan ke surga.
Ayat 8, 9, 10 ada kata yang tidak senang berbagi. Ayat 10-nya dimudahkan jalan yang tidak enak. Oke? Taib. Nomor 3, as-su'alu hiya wasilatun li talabil ilmi wa izdiharihi. Bertanya adalah jalan untuk mendapatkan ilmu dan jalan untuk meraih akan ilmu. Itu bertanya. Tapi ingat, tanya yang ada manfaatnya. Tidak boleh tanya yang tidak ada manfaatnya, karena kalau bertanya yang tidak ada manfaatnya, tidak penting gitu, yang tidak ada manfaatnya, nanti seperti Bani Israel dibinasakan oleh Allah gara-gara nanya yang tidak penting. Mereka nanya Nabi Musa, apa sapi yang disembelih Nabi Musa? Warnanya apa? Tua atau muda? Macam-macam. Itu kan? Yuk lanjut, nomor 50. Sebelum nomor 50 ada pertanyaan, silakan. Hampir jam 10:30. Monggo. Karena sekarang ada hadiah sajadah, ada hadiah buku tulis, ada hadiah arba'in, ada hadiah Quran, ada hadiah Iqra. Ya, silahkan tanya. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Syaratnya nggak boleh nyontek kalau saya yang bertanya. Yuk, silakan. Ada yang tanya? Nggak ada. Oh, ada. Monggo silakan. Baik, makasih pertanyaannya. Saya jawab, yang tahu di saat kondisi masak umum, bukan saya. Kalau dimatikan dulu, memungkinkan enggak? Kalau enggak, terusin. Karena ada yang masak, bisa memungkinkan dimatikan. Contoh, masak ketupat. Bener toh? Loh, kan lama itu beberapa jam toh? Waktunya sholat, enggak apa-apa. Ternyata bagus, matikan dulu nanti dilanjut. Yang enggak boleh, maaf, goreng tempe ditinggal atau dimatikan dulu. Jadi jawabannya yang tahu umum. Jadi kalau memang enggak bisa ditinggal, ya jangan. Contoh, jangankan cuman masak, dokter operasi loh. Operasinya operasi hernia. Ini ada zaman saya orang orang Bekasi itu di Jatiluhur tuh. Komplek Pangeran Jatiluhur. Dia ada hernia, operasi. Enggak mungkin dokternya gini. Sebentar, aku tak sholat dulu ya. Kan enggak, diterusin. Berarti namanya udzur syar'i. Ingat, Ibnu Abbas, jangan catat itu. Udzur syar'i itu 2. Menurut siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Udzur syar'i 2, al-khaufu wal maradu. Udzur syar'i adalah 1 takut, yang kedua sakit. Jadi takut terjadinya ancaman, takut nanti nasinya gak mateng, takut nanti tempenya gosong, boleh diteruskan. Yang ndak boleh begini, yang ndak boleh goreng tempenya banyak, tapi diterusin, padahal bisa ditunda, yang selanjutnya nanti. Maka saya bilang, yang tahu kondisinya umum. Kalau bisa ditinggal, tinggal. Kalau tidak, jangan. Lakukan. Teruskan untuk melaksanakan itu. Itu namanya udzur syar'i.
Baik, itu aja pertanyaan. Baik, pingin hadiah Quran, Iqra, sajadah atau buku tulis? Iqra. Oke, nanti tak kasih Iqra ya. Nanti diambil. Loh, saya bawa Iqra. Kenapa tak bawa? Saya ingat tadi waktu mau berangkat, supaya nanti jenengan keluarga yang belum bisa baca Quran berikan itu. Gitu ya. Saya tuh ingat, kalau ingat saya ya bukan malu. Kalau ingat saya tuh senang. Saya tuh di rumah malam Selasa ada 5 orang bapak-bapak yang usianya sudah 60 lebih. Ngaji Iqra dengan saya. Mungkin saya pernah ceritakan di sini. Dia ngaji gara-gara si bapak ini ditanya cucunya, Kong, ajari ngaji dong Kong. Si eyangnya, si Kongnya ini nangis. Bukan nangis di depan cucunya, enggak, kan malu. Nangis di depan saya. Selesai sholat maghrib, aku digandeng. Yo kan saya otomatis setelah zikir lah. Aku ditunggu kayaknya. Terus aku digandeng. Terus ditanya, Pak Ustadz, purun ngajari kula ngaji. Kan persis seperti siang hari ada petir lah. Lu biasanya enggak ngono kok ngono, gitu kan? Saya tanya, wonten napa, ada apa? Putu tekon Pak Ustadz isin kula. Kon ngajari ngaji. Ora iso. Terus belajar Iqra. Sekarang sudah masuk Iqra 4. Belajar yang namanya itu kan Iqra 4 itu aja. Loh, coba. Ya. Dah, nanti Iqra tunggu selesai pengajian. Ada lagi? Pokoknya hadiahnya monggo, terserah. Makasih. Perbedaan fasik dan musyrik secara umum, oke ya. Kafir, munafik, musyrik, fasik, zalim adalah sama. Mereka orang-orang yang khasirun, orang yang merugi. Secara maaf takrif berbeda. Fasik itu orang yang melanggar sesudah dia tahu. Anak ulang, fasik itu orang yang melanggar sesudah dia tahu. Dia ngerti dalile, dia ngerti aturane, tapi dia melanggar. Dia ngerti kalau berjanji nggak boleh diingkari, tapi dia ingkari. Dia ngerti, maaf, kalau yang namanya silaturahmi itu harus disambung, tapi dia enggak. Dia tahu nggak boleh buang sampah sembarangan, tapi dia buang sampah sembarangan. Gitu. Lah musyrik tidak. Musyrik itu orang yang menduakan Allah. Ketika apa? Ibadah. Berdoa, cari rezeki, macam-macam. Itu musyrik. Dari kata asyroka yusyriku isrokan, musyrik. Tak tambah dalil, ibu yang bertanya, sampai-sampai Nabi Yahya alaihi salam, putra Nabi Zakaria itu ngomong kepada Bani Israel, orang yang musyrik itu seperti orang yang punya budak, dibeli dengan harga mahal. Tapi budak itu bekerja, menyerahkan hasil kerjaannya bukan kepada tuannya. Paham? Tak ulang lagi. Orang musyrik itu seperti gambarannya, orang yang maaf membeli budak. Katakanlah jangan budak deh, dia punya pegawai banyak, tapi pegawai ini dia yang bayar, dia yang gaji, tapi ternyata pegawai ini dia bekerja, hasil kerjaannya bukan untuk tuannya, untuk orang lain. Yahya nanya sama Bani Israel, siapa di antara kalian yang senang punya mental budak seperti ini? Lanjut, Yahya ngomong kepada Bani Israel, Tuhanmu itu Allah huwa rozaqakum. Allah itu yang ngasih rezeki kamu. Tidak pantas diduakan. Allah itu yang telah menciptakan kamu. Tidak pantas diduakan. Kenapa? Seperti kata kacang lupa sama kulitnya. Lali karo asal usuli. Gitu ya? Baik. Tak tambah dalil lagi. Nanti dulu tak tambah dalil. Sejelek-jeleknya makhluk
itu orang musyrik. Suratnya mana? Gak usah dicatat. Saya akan ngasih hadiah. Suratnya 98. Surat apa? Cung, langsung gak usah buka Google. Ayo, langsung buka. Nah, batal 98 Al-Bayyinah. Suwi jenengan bukanya. Ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jelek makhluk. Dah, pengen hadiah apa? Quran, Iqra, sajadah, buku tulis atau arba'in. Iqra. Oke, tak kasih nanti. Besok bulan depan jenengan butuh hadiah, pokoknya tak nanti yang kira-kira bisa untuk nambah pinter apa dulu. Oke, 3, 4 belakang dulu ya, 1, 2, 3 monggo belakang dulu. Iya. Oh iya, bagus, dia sholat pakai penglaris. Bagaimana hukumnya? Boleh. Penglarisnya pakai amalan yang syar'i. Jenengan jangan mukanya jangan gitu dulu ke saya, kenapa sih? Jangan gitu kenapa toh? Jangan mukanya langsung muka aneh kok. Boleh orang dagang pakai penglaris, penglarisnya dari Allah. Nah, itu yang nggak boleh. Nanti dulu toh, tunggu dulu. Orang dagang, orang belajar, pengen nyari jabatan pakai penglaris boleh? Boleh. Penglarisnya yang tidak bertabrakan dengan syariat. Contoh, sebelum buka toko ternyata dia tidak lupa 2 rakaat sebelum subuh. Ya Allah, beda dengan 4 rakaat sebelum zuhur loh. Beda dengan 2 rakaat sesudah zuhur loh. Beda dengan 2 rakaat sesudah maghrib dan isya loh. Sebelum subuh itu dunia isinya nggak ada apa-apanya. Dah. Kemudian dia sholat subuh. Ini saya contoh yang subuh aja deh. Sesudah itu dia nggak buru-buru keluar dari masjid si laki-laki ini. Nunggu suruh. Dipakai untuk apa? Dekat dengan Tuhan, dengan Allah, ngajikah, zikirkah, apa saja. Dan ternyata karena sudah sholat subuh, dia baca zikir pagi. Di antaranya zikir pagi, sesudah raditu billah, dia baca ini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, aku hari ini dagang cilok Allah. Dengan rahmat ya Allah aku minta tolong kepada kamu. Jangan engkau serahkan perkaraku cilok kepada diriku tanpa pertolongan engkau Allah. Dengono. Yang dagang cilok, yang dadal bubur humsum, itu kan ngono. Jadi ada amaliyah, ada tadi apa tadi? Penglaris tapi tidak bertabrakan dengan syariat. Kalau yang masang beras ya toh, baca Fatihah kemudian 100 kali. Terus kemudian sholawat yang tidak ada tuntunannya, itu namanya mengadakan perkara baru dalam agama. Tulisannya BIDAH ngono nggih. Baca sendiri lah. Sampean pengen hadiah apa? Buku tulis nanti diambil. Oke. Di sini tuh merdeka. Mau minta apa saja boleh. Yang penting jangan minta nikah ya. Loh, saya hanya bisanya jadi saksi nikah. Oke, sudah lanjut jenengan nomor 4. Bagus, terima kasih. Lebih afdal mana? Dua-duanya boleh. Tapi agama ternyata tidak.
agama ternyata ada kata amil, petugas zakat. Apa tujuannya? Biar gak tumpang tindih. Bayangin, kalau ini keluarganya zakat, diserahkan langsung umpamanya kepada si A. Ternyata masjid juga menyerahkan ke si A. Jadi tumpang tindih. Alokasikan di satu tempat. Percayakan di petugas zakat yang maaf amanah. Yang amanah dan kapabel. Ngerti iya, tapi kalau nggak amanah jangan. Amanah iya, tapi kalau nggak ngerti jangan. Amanah iya, mengerti ilmunya iya. Gitu ya. Zakat itu surat 9 ayat 60 untuk 8 asnaf. Ya. Dah, mau pingin hadiah apa sampean? Ada buku tulis sudah nggak ada. Ada sajadah, arba'in, Quran, Iqra. Apa? Iqra sudah 3. Makasih jenengan. Ini dulu toh. Sabar. Pokoknya bernikah pria itu nanti. Nah. Baik, makasih. Bagaimana opsinya? Sholat jamak ada 2. Ada jamak yang tanpa qashar. Ada yang jamak dengan qashar. Saya mau nanya, yuk langsung cung tangan. Apa mana qashar? Ringkas, kasih hadiah. Arba'in 1. Itu baru jawaban dikasih, belum nanti pingin hadiah apa, nanti dulu. Jamak ada 2, jamak yang tanpa qashar dan jamak dengan qashar. Jamak yang dengan qashar syaratnya harus ada safar. Safar itu perjalanan 85 km minimal. 4 jadi 2, 3 tetap 3, 2 tetap 2. Jadi zuhur dengan asar 2. Maghrib dengan isya karena safar 3-2. Ada jamak yang tidak qashar. Suaminya ukhti Rere pulang dari Pulau Gadung kerja, naik motor atau naik mobil, macetnya. Maaf saya tanya, Maya Persada sini dengan Pulau Gadung sampai 85 km? Enggak nyampe. Tetapi ternyata macetnya pol. Sampai pulang, sampai maaf di rumah isya. Maghribnya kelewat. Bagaimana caranya? Jamak, tapi tetap 3 dan 4. Itu namanya menjamak, tapi dengan tidak mengqashar karena ada udzur. Contoh lain, jenengan maaf lagi acara pesta wedding di gedung, sementara tidak ada orang pesta rumusnya yang tidak didandani, betul? Tidak ada. Orang pesta mesti didandani, walaupun terkadang dandan sendiri. Gitu. Tamu maaf, biasanya gedung buka acaranya ini ngambil waktunya adalah jam 7 sampai jam 9. Dandanya pasti jam setengah 7? Bohong. Dandanya bohong. Dandanya sebelum itu. Bahkan sebelum maghrib. Kalau dandanya jam 7 kurang 1/4 tidak mungkin. Kecuali maaf pakaiannya seperti ini, Rere ini, kecuali nggak dandan pun merdeka, gitu. Lah yang tidak pakai itu kan dandan.
Walaupun sesama akhwat itu paling tidak mesti dandan. Anak ngene mbuh apa bar tempeling siapa ini bar tempeling sapa pokoknya. Oke, dandan. Ustadz boleh udzur syar'i. Maghribnya dengan isya di jamak. Jadi jamak yang tanpa udzur syafar itu tanpa qasar. Paham ya? Jadi sholatnya jangan di kendaraan, nanti ketika turun di jamak tanpa qasar. Pengen hadiah apa? Al-Quran ada nanti di kendaraan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Oh ya, baik. Saya mau ngasih hadiah. Sebenarnya ini pertanyaan yang tanda jawaban ini. Ini pertanyaan yang nggak butuhin jawaban. Bahasanya dalam Indonesia pertanyaan retoris. Apa itu retoris? Pertanyaan nggak butuh jawaban, tapi tak kasih hadiah. Gini, arba'in, ukhti Rere, sini kasih dulu hadiah. Nah, saya kasih jawaban sekarang. Adakah tabur bunga? Nggak ada. Yang ada tabur doa. Tabur air nggak ada. Pertanyaan saya, untuk apa dikasih air mawar? Biar apa kira-kira? Enggak, biar apa kira-kira? Kejo bercanda ngono lah, masuk biar asem. Gitu lah. Biar apa? Biar adem. Besok kalau ada ajaran, umpamanya ada ajaran Islam biar adem, ngundang blangwir. Ya, pemadam kebakaran tuh loh. Lah biar apa? Adem. Ya. Adem dan tidaknya mayit tergantung amalnya. Pingin adem lagi, anak yang soleh doain. Pingin adem lagi, maaf, baca ini. Siapa yang baca? Anaknya boleh? Nggak anaknya boleh. Yuk, buka surat 14 ayat 41. Saya ingin tanya, yang nanya ke saya mau baca enggak? Ayatnya pendek. Tapi dengan membaca, maaf, nanti jenengan tahu. Jangan dibaca cuman terjemahannya. Monggo minta tolong ukhti, mic-nya kasih. Karena ini penting, ini doa. Oke ya, minta tolong ya. Suratnya 14, ayatnya berapa? 41. Karena ini doa, mestinya dibaca terjemahan, tapi kalau doa jenengan mesti melafalkan ini. Ingat ya, bisa dibaca waktu sujud, bisa dibaca waktu sebelum salam, ya. Oke, silakan. Iya. Ayatnya dulu karena ini doa. Oke, artikan. Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari tiadakan beriman. Ada berapa sasaran dalam doa ini? Kok 4 lho ki aja ngono to. Ada berapa sasarannya? Ada berapa sasaran yang didoakan? 3. Dirinya sendiri, orang tuanya, dan saudara-saudaranya mukmin. Jadi kalau saya yang baca, berarti saya doain diri sendiri, orang tuaku tak doakan, saudaraku, jenengan semuanya kena. Kalau yang baca jenengan, berarti jenengan dapat, orang tua dapat, saudara mukmin siapapun yang tidak kita kenal dapat. Insyaallah. Pengen dapat hadiah apa? Tadi sudah tak kasih arba'in. Apa? Al-Quran. Boleh. Dah, berhubung sudah hampir jam 11, biar aku tidak disurati ukhti Rere, kita tutup ya. Quran 2 ada Iqra 1, 2,
2, 3. Itu buku tulis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.